Ya, shalom semuanya, anak-anak muda, abang Shalom. kakak, semua mendengarkan. Ya, di sini kita kembali lagi ya, setelah podcast yang sebelumnya, kita lanjut lagi ke podcast part yang selanjutnya nih, ya. Biasanya sih part yang kedua, cuman ini sepertinya part yang keempat ya. Kita ada satu narasumber lagi, nanti juga masih ada satu narasumber lagi setelah ini ya. Eh, ya, saya yakin bahwa teman-teman nggak sabar nih mendengar jawaban-jawaban, mendengar kisah-kisah nih tentang Bang Raja ya. Pasti kalau teman-teman perhatikan dari podcast awal sampai sekarang, Bang Raja ini kok nggak ngomong-ngomong, kok jadi moderator terus ya. Nah, sekarang sekarang sesinya nih kita mendengarkan Bang Raja menjadi narasumber. Kita sapa dulu Bang Raja, gimana? Siap Bang? Halo, shalom semuanya. Siap-siap. Siap, Komandan. Oke. Masih bersama dengan Bang Dedi juga. Kita akan sama-sama ya, kita akan sama-sama, saya dan Bang Dedi akan bertanya-tanya nih tentang gimana sih kehidupan Bang Raja sekarang ya sebagai full timer juga. Wah, kebetulan nih kita mewawancara, kita ngobrol-ngobrol sama full timer ya. Jadi ya kira-kira akan seperti apa? Apakah akan berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya? Nah, mari kita sama-sama dengarkan aja ya. Oke, Siap. mungkin Bang Raja bisa menceritakan, memperkenalkan lebih lanjut ya tentang siapa Bang Raja, saat ini di mana gitu ya, sambil saya mau kasih beberapa pertanyaan. Oh, satu dulu, tenang, Bang. Nah, kalau saya boleh tanya nih, Bang, ya pertanyaan yang sama seperti yang ditanyakan sebelum-sebelumnya. Apa sih Ya. awal awal titik awal Abang memutuskan untuk menjadi full timer? Tuh, kira-kira seperti apa awalnya sampai akhirnya sekarang gitu ya? Boleh, silakan Bang, bisa langsung dijawab. Oke. Shalom semuanya, anak-anak muda dimanapun berada. Perkenalkan, saya Jeremy Rejalasan Pasaribu. Saya sekarang berdomisili di Cibinong, ya dekat Bogor ya. Kira-kira 30 menit dari kota Bogor. Dan puji Tuhan, saya juga sudah menikah dan istri saya juga berdomisili juga di Cibinong gitu. Dan puji Tuhan saya sudah melayani setelah saya lulus itu sekitar tahun 2017 ya. Waktu itu Tuhan kirim saya ke Kota Palu melayani sekitar 1 tahun di sana dan sekitarnya ya. Melayani juga sempat di Gorontalo, di Makassar, Kendari juga pernah, Mamuju juga pernah. Gitu. Dan puji Tuhan saya pernah ada di sana dan bisa melayani generasi muda di sana. Nah, kalau sedikit cerita kenapa bisa menjadi seorang full timer, tentunya ini panjang juga ceritanya, tapi saya coba singkat aja supaya nggak terlalu makan banyak waktu. Jadi panggilan itu mulai mulai pekat gitu ya, mulai mulai saya gumulkan itu ketika saya ada di semester akhir gitu. Saya bertanya-tanya sama Tuhan, saya harus kemana gitu kan ya. Sebenarnya tawaran-tawaran untuk bekerja profesional, bekerja seperti biasa layaknya orang-orang banyak itu sudah di depan mata karena ada tawaran-tawaran. Waktu itu saya ini jurusan sastra Jepang, puji Tuhan, dan tawaran untuk pergi pergi ke Jepang itu kan tawaran yang menggiurkan, gitu ya. Tawaran yang Amin. sangat-sangat menjanjikan buat saya pribadi karena kerinduan saya memang dulu waktu saya belum kenal Tuhan ya saya nggak ingin apa-apa, cuma ingin kaya aja. Ingin kaya, traveling, jalan-jalan gitu ya, menyelesaikan misi pribadi saya, itu menjadi kerinduan saya. Tetapi ketika saya sudah kenal Tuhan, di semester akhir itu, entah kenapa keinginan itu semakin pudar, bukan hilang ya, tapi pudar gitu. Rasanya keinginan untuk melakukan apa yang menjadi nafsu pribadi saya itu semakin pudar gitu. Dan saya bertanya-tanya, saya berdoa sama Tuhan dan saya coba untuk berpuasa. Ya saya berpuasa untuk itu karena saya nggak mau ketika saya lulus nanti saya seperti orang terhilang nggak jelas gitu ya, nggak tahu kemana ngapain ya udah
saya nggak mau seperti itu. Saya berdoa sungguh-sungguh dan saya tanya Tuhan, kemana saya harus pergi. Dan puji Tuhan saya dikelilingi orang-orang yang mensupport dan mau mm, mengajar saya, membimbing saya dan kasih masukan sama saya. Dan singkat cerita, ya saya dapetin hati waktu itu entah kenapa ya. Setiap saya pergi ke tempat-tempat yang banyak kerumunan orang, setiap saya pergi ke tempat-tempat yang di situ kurang lebih ya di atas 100 orang gitu ya. Saya lihat mereka itu seperti seperti sekumpulan orang-orang yang firman Tuhan katakan berduyun-duyun ke tempat pemancingan gitu ya. Entah kenapa ayat itu muncul gitu ya. Berduyun-duyun masuk ke tempat pemancingan. Berduyun-duyun akan binasa gitu ya. Dan saya menangis ketika saya ada di eh, apa ya eh, ada di tempat itu ya. Entah kenapa saya selalu menangis, entah entah itu sampai meneteskan air mata atau tidak, tapi saya begitu pilu hati saya dan kenapa perasaan seperti ini ada muncul dalam hati saya. Semakin saya melihat mereka, ya, saya semakin sedih, semakin pilu hati saya, dan itu nggak bisa saya jelaskan, mungkinnya seperti apa, betapa sedihnya waktu itu, dan itu jadi pergumulan saya, gitu. Dan saya selalu renungkan itu, saya selalu coba tanyakan sama orang-orang di sekitar saya, dan ya mungkin saat itu teman-teman saya belum bisa kasih jawaban yang memuaskan hati saya. Tetapi entah kenapa di dalam hati saya selalu ada perasaan atau ada muncul ya, passion atau gairah untuk ya kamu harus berbuat sesuatu. Kamu harus berbuat sesuatu gitu. Dan ya singkat cerita lagi ya supaya ini nggak terlalu lama dan entah kenapa saya selalu diingatkan waktu itu saya tinggal dengan ya kakak Roni saya dengan Bang Dedi gitu ya. Saya selalu lihat kehidupan abang kita ini, abang saya juga. Waktu itu kita sekontrakan ya bang ya, sekontrakan dan eh, pertama-tama kalau saya lihat hidup abang ini kan, ini abang ini ngapain sih? Datang jauh-jauh ke Purwokerto, melayani anak-anak muda, sepertinya nggak jelas, sepertinya nggak tahu ngapain, ya sepertinya kayak orang yang udah sibuk cari kerjaan nggak dapet akhirnya seperti ini. Di awal-awal saya mikirnya seperti itu kayak nggak jelas, tapi semakin kesini wow ini abang ini melakukan sesuatu yang orang lain nggak mau lakukan gitu. Abang ini melakukan sesuatu yang menurut saya, menurut pribadi saya ini pekerjaan yang sangat-sangat mulia gitu ya, tetapi saya saat itu nggak kepikiran untuk jadi abang, menjadi seperti abang itu. Tetapi saya mulai terinspirasi. Wah, saya kayaknya nggak bisa hidup saya hanya sekedar bekerja, punya istri, punya anak, meninggal gitu. Enggak, saya harus menjadi berkat ya seperti layaknya abang ini. Tetapi entah kenapa gitu ya, di masa-masa saya waktu itu ya, waktu itu puji Tuhan abang itu sudah ada di Kalimantan atau di mana saya lupa. Ya, waktu saya semester akhir tuh abang ada di Bandung atau di Kalimantan ya bang ya, saya lupa. Gitu. Entah kenapa di masa-masa saya mendoakan panggilan hidup saya, ya abang itu apa yang pernah abang itu ajarkan, apa yang pernah abang itu pernah teladani sama saya itu kayak muncul gitu loh. Wah, entah kenapa itu kayak muncul terus setiap saya berdoa, setiap saya renungkan, wah kayaknya ini ada maksud Tuhan gitu ya. Ada maksud Tuhan kenapa eh, apa ya apa yang abang itu pernah ajarkan itu kayak kayak muncul entah kenapa waktu itu dan ya itulah maksudnya sedikit cerita kenapa saya bisa menjadi seorang full timer karena ada pengaruh juga gitu ya dari apa yang abang itu pernah teladani dalam hidup saya dan ada belas kasihan Tuhan yang Tuhan taruh dalam hati saya sehingga saya bisa menjadi full timer. Mungkin sedikit seperti itu dulu. Oke, Bang. Oke, jadi berarti Abang salah satu yang menggerakkan pengen jadi akhirnya menjadi full timer adalah juga ada teladan hidup ya dari Betul. Abang Iya. Dedi ya. Mm-mm. Oke. Ya mungkin nanti Bang Dedi juga bisa sambil menanggapi atau bertanya ya. Eh, saya yakin Bang Dedi juga nggak tahu ya, mungkin awal-awal ketika Bang Raja mau jadi full timer tuh gimana? Mungkin Bang Dedi juga bisa menjawab nanti. Cuman ini Bang, ada satu pertanyaan ya. Jadi seingat
setahu saya memang waktu itu Abang jadi full timer, melayani gitu. Kemudian Hmm, kalau nggak salah Abang sempat akhirnya bekerja. ya, Nah itu, sempat kurang lebih 6 bulan apa ya? nah, oke, 6 bulan bekerja. eh, apa yang Abang akhirnya rasakan saat selama bekerja? Terus maksudnya kenapa akhirnya kok jadinya malah pengen bekerja nih? Terus tiba-tiba setelah 6 bulan bekerja kembali lagi nih jadi full timer. Nah, boleh diceritakan Bang ceritanya waktu itu apa yang terjadi sebenarnya? Iya, yang terjadi mungkin lengkapnya mungkin nggak bisa di sini ya. Oke. Ya, lengkapnya mungkin nggak bisa di sini, tetapi saya mau kasih gambaran kenapa sempat bekerja waktu itu. Nah, sebenarnya waktu itu ya saya merasakan bahwa ada yang nggak beres di hati saya. Gitu. Ada seperti apa ya? Saya puji Tuhan waktu itu saya punya abang, kakak yang mensupport saya gitu ya. Tetapi ada satu peristiwa saat itu yang membuat saya begitu kecewa, begitu terluka dan begitu kayak apa ya rasanya seperti dikhianati gitu kan ya. Dan saat itu mungkin ya keadaan saya sedang begitu terpuruk, akhirnya saya mencoba untuk rehat ya, bukan bukan kabur ya, tapi rehat gitu ya. Rehat mencoba untuk apa ya beristirahat ya, mencoba untuk menenangkan diri dan mencoba untuk mengintrospeksi diri gitu ya, karena yang saya alami waktu itu kejadian cukup menjadi pukulan nggak hanya buat saya tapi untuk banyak orang. Gitu. Akhirnya saat itu di masa-masa saya sedang introspeksi diri, rehat, ya saya nggak bisa berdiam diri, gitu kan ya, nggak bisa berdiam diri. Saya harus tetap ya menjalankan hidup saya seperti biasa. Saya nggak mau jadi beban keluarga waktu itu. Akhirnya saya mencoba untuk bekerja. Dan sebenarnya pilihan untuk bekerja itu ya karena hanya sebatas ya oke, saya harus dapat penghasilan, nggak mungkin karena saya juga waktu itu saya sudah punya pasangan ya. Kami rindu tahun depan bisa menikah. Kalau saya nggak bekerja, saya nggak punya penghasilan, saya nggak punya uang untuk menabung, makanya saya waktu itu terpaksa untuk bekerja. Tetapi selama saya bekerja, memang begitu ya, kalau udah panggilan itu nggak bisa dibohongi. Gitu. Tanpa ada pengaruh siapapun, tanpa ada intervensi siapapun, hati saya begitu gelisah. Gitu ya. Seperti mungkin yang dialami Bang Dedi dan Kak Estu, ada masa titik terendah dalam hidup kita, dan saat itu juga saya mengalami itu. Dan saya bekerja di sebuah perusahaan yang sebenarnya dari segi finansial itu menguntungkan saya, dari segi pemasukan itu membuat saya ngapain saya pergi dari perusahaan ini gitu ya. Tetapi ada hal yang begitu menggelisahkan hati saya, membuat saya begitu ini bukan tempat saya gitu ya. Saya apa ya, saya selalu meyakinkan saya enggak apa udah di sini saja tempatmu. Tetapi entah kenapa hati ini kayak enggak, bukan gitu ya. Ini bukan tempatmu. Ya alhasil selama berbulan-bulan jadi pergumulan pribadi saya, dan puji Tuhan waktu itu Tuhan pertemukan saya juga dengan Bang Roy. Waktu itu akhirnya kami sharing dan tukar pikiran. Ya puji Tuhan ya, pertemuan itu bukan pertemuan yang kebetulan. Pertemuan itu membuat saya semakin mengerti bahwa wow, ternyata ya panggilan saya itu bukan bukan di sini, tetapi panggilan saya adalah sebagai seorang pelayan Tuhan, melayani sepenuh waktu. Jadi itu yang membuat saya kembali lagi, gitu ya. Ada kegelisahan di hati saya dan ada sesuatu yang membuat saya ditarik, gitu ya. Dan berkata bahwa ini bukan tempat saya, dan puji Tuhan saya kembali lagi melayani dan mengerjakan apa yang sebelumnya saya kerjakan. Dan waktu itu saya langsung ditempatkan di Jakarta, dan setelah itu saya melayani di Semarang. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, ya berarti bukan karena saya awalnya mikir, wah apa karena salah dengar suara Tuhan, terus akhirnya bekerja, terus akhirnya, oh ternyata bener Enggak. suara yang kemarin, terus jadi full timer lagi. Iya, seperti itu sih. Saya Oke, nggak malu ceritakan itu karena buat saya itu ya perjalanan
perjalanan hidup saya dan saya harus hadapi, dan itu membuat saya semakin mengerti gitu ya. Apalagi saya mendapatkan apa ya, rema yang baru ketika saya mengalami peristiwa itu. Nah, peristiwanya itu kan kayak Estu dan Bang Deddy juga tahu ya, Iya. itu membuat Betul. terkocok-kocok ya hati kita. Tapi saya mendapatkan rema yang baru, mendapatkan pengertian yang baru bahwa ya tidak ada yang sempurna gitu ya, hanya Tuhan yang sempurna dan manusia pasti mengecewakan. Itu membuat saya bisa ya ke depan saya bisa melayani dengan lebih tenang dan lebih apa ya, lebih sukacita lagi gitu. Ya, oke Bang, terima kasih Bang. Eh, mungkin sedikit tambahan pertanyaan ya. Mungkin setelah ini kalau Bang Deddy mau bertanya boleh. Eh, dalam perjalanan Abang itu ya jadi full timer, kemudian apa sempat bekerja 6 bulan, kemudian jadi full timer lagi gitu. Hmm, Abang pastilah ya, pasti sempat berdiskusi juga ya dengan pasangan ya, yep. dengan pasangan yang sekarang sudah menjadi istri Abang tentunya ya. Kalau Yoi. ya puji Tuhan. Kalau tanggapan dari istri Abang waktu itu gimana Bang? Maksudnya dengan uh, Abang jadi full timer dan lain sebagainya. Nah itu tanggapan dari istri Abang gimana? Iya, jadi saat saya maju menyatakan iman dengan istri saya yang sekarang ini, dia kan sudah tahu ya apa yang menjadi profesi pekerjaan saya, apa yang menjadi aktivitas saya ya sebagai full timer, dia sudah sangat-sangat tahu. Jadi saya maju juga kondisinya waktu itu saya sudah jadi full timer ya, dan saya sedang ada di Kota Palu waktu itu. Dan waktu saya maju sama dia, saya bilang, ya mau nggak gitu ya, terima saya yang seperti ini, ya yang full timer seperti ini. Gitu. Dan puji Tuhan, ya dia terima gitu ya, dia menerima saya dengan berbesar hati dengan kelebihan kekurangan saya, dan sebaliknya juga ya, saya juga menerima kelebihan kekurangan pasangan saya. Dan waktu itu, waktu saya sempat apa ya, ada titik terendah saya dan saya sempat bekerja, dan inilah luar biasanya Tuhan kita. Maksudnya saya mengalami peristiwa di mana eh, yang lemah ya dikuatkan sama yang kuat gitu ya. Jadi saya mengalami pertolongan orang yang apa ya, ya mungkin dulu saya tolong, saya bantu, saya menguatkan dia. Tapi sekarang waktu itu ya, sorry, waktu itu malah saya yang ditolong gitu ya. Saya ditolong setiap hari, saya dibilang gini, udah saat teduh belum? Wah, waktu itu berantakan. Semua setiap kegiatan rohani saya berantakan karena waktu itu kerjaan saya menuntut saya kerja pagi pulang malam sampai jam 10 malam hampir tiap hari. Pulang hampir tiap hari jam 10 malam. Jadi untuk memikirkan hal-hal rohani, jiwa-jiwa, saat teduh, ya teman-teman bisa pikir sendirilah gitu ya. Jadi peristiwa itu juga membuat saya mengerti ternyata dalam dunia pekerjaan itu seperti ini ya. Itu karena dulu waktu saya pelayanan full time, saya sering mengunderestimate orang-orang yang bekerja. Ya, saya pikir mereka itu nggak ngerti gitu ya. Mereka melupakan visi Tuhan. Mereka apa ya, orang-orang yang nggak tahu berterima kasih kalau Tuhan sudah tolong hidup mereka gitu ya. Dan setelah mereka dapat pekerjaan yang bagus atau mendapatkan pekerjaan, mereka lupa Tuhan. Nah, saat saya ada di posisi mereka, jadi saya merasakan ternyata nggak mudah ya bekerja sambil melayani itu. Dan banyak di antara di antara teman-teman kita yang akhirnya jadi padam karena kesibukan Ya. rutinitas pekerjaan. Jadi waktu itu respon TH saya atau istri saya sekarang, dia sangat-sangat welcome, membantu saya, menolong saya, mendikte saya gitu ya, mengintervensi hidup saya, walaupun kadangkala saya merasa insecure juga, merasa kayak terganggu juga. Ya aku kan yang dulu nolong dia, aku kan yang dulu membantu dia, kenapa dia sekarang kayak seperti ini sama saya. Tapi ketika saya renungkan, saya betapa berterima kasih sama Tuhan, saya punya TH yang mau support saya, mau nolong saya, dan mau menerima saya dari
kejatuhan saya, dari kelemahan saya, dan sampai saya sekarang melayani pun dia tidak pernah kayak mengintervensi yang gimana-gimana atau mempertanyakan yang seperti apa gitu, enggak. Dia malah menolong dan memberikan dukungan sama saya. Gitu sih. Oke Bang. Wah, luar biasa ya. Berarti memang penting sekali untuk punya pasangan yang sepadan, yang memang Betul. mau menerima juga Kak. Di awal memang kita perlu sampaikan juga ya Bang, bahwa ya nanti ke depan akan seperti ini gitu. Kamu mau atau enggak, terima atau enggak Iya, gitu. Ya, iya. oke Bang. Thank you Bang. Oke, mungkin Bang Dedi mau menanggapi tadi gimana? Kayaknya Bang Deddy udah tahu semua deh. Udah tahu semua. Ya udah, mungkin saya sedikit nanya sama Bang Dedi, terus Bang Dedi ada pertanyaan boleh Bang? Sedikit ceritanya. Gimana Bang tanggapannya setelah, wah Bang Raja mau jadi full timer nih. Pasti kan cerita juga ya sama Bang Dedi ya. Gimana tanggapan Abang? Terus kalian kalau Abang ada pertanyaan boleh. Eh, Sebenarnya apa ya? Maksudnya karena aku di full timer dan aku tahu pergumulannya nggak mudah, aku tuh nggak terlalu berharap, nggak pernah mengharapkan adik-adik yang ku follow up itu jadi full timer. Iya. Karena nggak semua nggak kalau yang ku jalani mungkin nggak akan kuat gitu. Makanya waktu Raja memutuskan full timer kan aku kaget dan aku tanya respon orang tua kayak gimana, dan ya Tuhan yang benar-benar panggil dia. Jadi ya amazing lah sama Tuhan, karena waktu selama di Purwokerto bareng-bareng sama Raja tuh nggak pernah kepikiran kalau ini anak jadi full timer kan gitu. Karena kan tahu kehidupannya Raja kayak gimana sih, nggak kepikiran oh ini nggak akan jadi nggak akan kuat. Pikirnya kan kayak gitu nih, nggak akan kuat nih jadi full timer. Rasanya mikirnya gitu, tapi pas dia jadi full timer terus ke kota-kota tuh luar biasa juga ya ternyata, maksudnya maksudnya kan gitu. Jadi enggak kepikiran sama sekali gitu dan kaget sih. Dan waktu dia akhirnya berhenti gitu kan sempat ngobrol juga. Dia memutuskan kerja, sempat ngobrol, dan akhirnya dia balik lagi tuh murni keputusan dia, jadi nggak ada kayak yang aku kompor-kompori atau aku dorong-dorong full timer nggak ada gitu-gitu sih. Jadi nggak pernah uh, dengan sengaja gitu, nggak pernah Ya. gitu. Ya paling apa ya, maksudnya yang ditanyain ya dengan orang tua kali ya, supaya orang-orang yang dengar juga perlu tahu, siapa tahu ada orang yang terpanggil kan jadi full timer di luar sana mau melayani Tuhan Amin. waktu, Amin. biar tahu kisahnya gimana. Nah, gimana waktu itu Raja dengan orang tua? Sepertinya orang-orang yang lain juga perlu tahu. Iya, ini pertanyaan yang mainstream. Pertanyaan yang sering. Dan jawabannya juga teman-teman pasti tahu ya. Kalau orang tuaku sama dengan orang-orang tua lainnya yang mempertanyakan sebenarnya full timer itu ngapain, pekerjaan seperti apa, dan kamu tuh waktu itu apa ya, kakak aku sempat bilang juga ya, kayak kamu tuh udah didoktrin nasi gitu ya, udah dicuci otaknya. Tantangan waktu itu memang berat sekali karena waktu saya sudah bereskan. Jadi waktu itu sedikit cerita ya, waktu saya tingkat akhir, waktu itu teman-teman saya itu udah pada lulus ya. 4 tahun pas mereka udah pada lulus. Di situ saya belum lulus karena saya bergumul dengan skripsi saya. Teman-teman tahu lah ya, sebagai jurusan sastra Jepang, pasti skripsinya juga pasti pakai bahasa Jepang dong. Jadi memang nggak semudah orang pada umumnya gitu ya. Situ kan harus ada yang namanya apa ya, penggunaan bahasa yang tepat, nggak boleh salah. Di situ juga nanti
membuat presentasinya juga harus yang terbaik gitu kan. Jadi nggak mudah lah waktu itu. Nah, waktu itu saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, kalau bisa saya lulus, kalau bisa saya selesaikan skripsi saya dengan maksimal, saya mau, Tuhan. itu itu doa doa sederhana saya mau Tuhan dipakai Tuhan gitu ya, dengan luar biasa, entah jadi full timer lah, entah jadi pendeta lah, apapun itu gitu kan ya. Karena memang sebelumnya saya sudah pernah dapat peneguhan jadi hamba Tuhan, tetapi saya sering tolak ya, karena saya benar-benar nggak ada kepikiran jadi full timer. Tetapi saat itu saya berdoa bernazar sama Tuhan seperti itu. Nah, singkat cerita, ada hal-hal yang supernatural terjadi dalam skripsi saya, tiba-tiba Tuhan buat begitu mudahnya. Bayangin teman-teman, skripsi saya bisa selesai dalam 2 minggu saja. Tiba-tiba dosen saya calling saya, "Kamu nginep di rumah saya." Ya, saya datang aja ke rumah dosen saya. Di situ bayangin ada dosen yang mau bantu saya sampai jam 2 pagi gitu ya, untuk koreksi skripsi saya, bantu saya gitu ya. Bahkan saya nginep dan saya kayak anak dia gitu ya, saya antar jemput anaknya gitu ya. Saya melayani di keluarga itu gitu ya, dan saya seperti anak yang dia punya 2 anak, berarti anak yang ketiga gitu ya. Saya bantu-bantu dosen saya dan puji Tuhan skripsi saya selesai dengan, eee, apa ya, 2 minggu saja, dan saat saya sidang, dan itu pun luar biasa. Sidang itu tiba-tiba tuh dalam mimpi saya, dalam tidur saya sebelum H-1 sebelum saya sidang, ada kayak apa ya, seperti soal-soal yang muncul di mimpi saya itu, dan ternyata soal-soal itu nilai yang luar biasa nggak pernah saya bayangkan gitu. Saya lulus dengan bisa saya katakan sempurna sekali nilainya. Dan saat itu dosen saya tanya sama saya, "Raja," pakai bahasa Jepang waktu itu ya, "Raja, setelah ini kamu mau kemana?" Saya bilang, saat itu saya bilang sama dosen saya mau jadi hamba Tuhan, saya mau jadi full timer." Terus kata dosen saya, "Nani?" "Apa itu?" Ya, mereka nggak tahu full timer, tapi saya jelaskan saya mau melayani sebagai hamba Tuhan. "Oh, seperti itu ya. Oke deh kalau gitu, kalau memang itu menjadi kerinduanmu, ya udah silakan." Ya udah, ya. Nah, setelah itu pekerjaan rumah selanjutnya adalah meyakinkan orang tua saya. Nah, saya tanya ke orang tua saya bilang, "Ngapain?" Kayak gitu kan. Akhirnya teman-teman tahu sekitar beberapa bulan orang tua saya ya kayak marah sama aku, nggak ngajak ngobrol gitu ya. Kalau misalnya diingatkan tentang itu dia nggak mau respon gitu ya. Sampai singkat cerita waktu itu hari wisuda saya waktu itu ini juga membuat saya terharu kalau saya ingat itu. Selesai wisuda, biasanya kan kalau anak-anak, rekan pelayanan Sion ya, mereka kayak makan-makan gitu ya, makan kumpul di restoran gitu ya, kayak ucapan syukur gitu ya, karena ada yang wisuda. Saat itu juga saya kumpulkan adik-adik rohani, teman-teman pelayanan di sebuah restoran. Di situlah ada yang namanya kalau bahasa Bataknya mandokata. Mereka ngobrol satu persatu, gitu ya, satu persatu tuh dari yang paling muda sampai yang tertua. Bahkan ada gembala kami waktu itu ada Kak, Cisiska, ada juga, rekan pelayanan juga, ada Bang Rudi di sana, dan mereka ngomong tentang aku, gitu ya, satu persatu. Ini yang dikerjakan oleh Bang Raja. Jadi orang tua saya tuh dengar apa yang saya kerjakan selama saya di Purwokerto, gitu ya. Ini yang Bang Raja kerjakan, saya mengucap syukur, bla 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 bla. Akhirnya ada yang nangis juga di situ. Ada yang nangis-nangis dan ada yang kayak terharu gitu kan ya, dengan apa yang saya kerjakan termasuk orang tua saya. Bapak saya pun sampai meneteskan air mata. Ternyata anak saya di Purwokerto ini nggak aneh-aneh gitu ya. Dia melayani anak-anak muda, generasi muda, dia sungguh-sungguh gitu ya. Ya nggak seperti anak-anak muda pada pada umumnya yang ya nakal atau seperti apa. Dan di situ yang paling keras tuh orang tua saya itu mama saya. Papa saya tuh lembut lah hatinya. Papa saya udah nggak terlalu mempertanyakan kenapa saya menjadi seorang full time. Tetapi mama saya itu keras. Dan saat itu puji Tuhan, setelah pertemuan itu, fellowship saat itu, tiba-tiba saat kami pulang perjalanan ke hotel,
setelah acara itu tiba-tiba mama saya ngomong seperti ini, Ja, kalau gitu nanti mama kirim tas ya sama kamu supaya kamu jualan tas di sana. Jadi mamaku kayak ya udahlah pergi aja lah, tapi nanti kamu jualan tas ya di sana ya. Jadi ada lampu hijau dari mama saya dan akhirnya saya diizinkan saat itu menjadi full timer dan saya berangkat langsung ke Kota Palu. Jadi kalau saya mau cerita ya itu nggak begitu saja gitu ya. Hal itu bisa terjadi. Saya berdoa, saya gumpulkan, saya nggak dengan arogan yang ngomong sama orang tua kalau mereka nggak ngerti panggilan saya nggak seperti itu. Kan banyak anak-anak, apa ya, teman-teman kita yang mungkin berkata ke orang tuanya dengan begitu arogan atau dengan begitu kerasnya ya, bilang, "Mama nggak ngerti, Bapak nggak ngerti," gitu ya. "Ini panggilan Tuhan," gitu ya. Oh, nggak bisa seperti itu kalau sama orang tua. Kita harus dengan perlahan-lahan, soft ya. Bahkan kalau misalnya ada masa-masa yang enak kayak lagi ngobrol, apa, makan siang kita ngobrol, kalau lagi di mobil kita ngobrol, kalau lagi di, tempat-tempat yang enak lah kita ngobrol. Di situ saya yakin percaya Tuhan akan lembutkan hati orang tua kita dan puji Tuhan, saat itu saya yakin proses yang saya mulai dari awal itu juga menjadi kunci ya, jadi kunci dan tentunya karena pertolongan Tuhan, saat itu setelah acara wisuda itu, setelah makan-makan itu, mama saya juga dilembutkan hatinya sama Tuhan. Jadi, ya orang tua saya memberikan izin setelah kejadian itu. Ya, itu sih singkat ceritanya. Wow, ternyata perjalanannya panjang ya. Nggak hanya Aja. tiba-tiba, wah, oke, silakan jadi full timer, silakan Ya, ya. itu juga banyak yang aku skip, takutnya nanti terlalu panjang gitu. Wah, kalau yang namanya apa spiritual journey, Bang, pasti Iya, itu betul. panjang lah ya, nggak mungkin hanya disingkat selama sekian menit doang gitu ya. Luar biasa, Bang. Dan ya baru tahu sih gimana ceritanya Bang Raja akhirnya jadi full timer, dan kalau yang aku lihat ya bahwa ternyata kalau ini ada firman di Wahyu, kalau ada firman di Wahyu, kalau Tuhan sudah membuka Yes. pintu nggak ada satupun orang yang bisa menutupnya, dan akhirnya Tuhan sendiri yang akhirnya membuka jalan di orang tua, di apa namanya ya, khususnya di keluarga ya, gimana akhirnya Bang Raja menjadi full timer, dan bahkan di skripsi itu udah tanda-tanda Tuhan banget tuh, setelah Iya, setelah Bang Raja bernazar kan tiba-tiba skripsinya lancar, padahal ini kayak padahal udah jalan tol itu, kayak jalan tol bener. itu kalau bukan Tuhan nggak ngerti lagi aku, Bang. Aku baru dengar Iya, sekali ini orang skripsi cuma 2 minggu selesai, itu iya, baru sekali ini aku dengarnya, Bang. aku aja Wah, heran. luar biasa. Ya, oke. Ya mungkin ini apa ya? Bukan pertanyaan sih ya, lebih ke apa sih yang kira-kira Abang mau kasih pesan ya buat anak-anak muda. Kalau misalnya ada yang mengalami seperti Abang, dan kemungkinan besar pasti mengalami. Rata-rata kalau misalnya ada orang yang mau memutuskan untuk melayani Tuhan, otomatis Iya, pasti mengalami yang namanya slack dengan keluarga. Kecuali mungkin keluarganya hamba Tuhan yang memang anaknya pengen dijadikan hamba Tuhan juga ya. Tapi mhm, pasti anak-anak muda kalau misalnya dia memutuskan jadi hamba Tuhan, apalagi dari jurusan yang sangat ternama, dari kampus ternama gitu, terus otomatis orang tuanya kemungkinan besar nggak setuju gitu ya. Apa betul. pesan-pesan dari Bang Raja nih untuk mereka? Apa yang bisa mereka lakukan, dan pesan-pesan apa yang Bang Raja mau sampaikan? Iya, yang pertama pasti kita harus berdoa dulu, kita harus minta pertolongan Tuhan. Karena jangan sampai kita memilih untuk menjadi hamba Tuhan karena keadaan, atau karena memang dikompor-komporin, atau karena memang, menggiurkan gitu ya. Eee, Berulang kali saya pernah ikut seminar atau ikut kayak retret dan isinya calon-calon pendeta semua, dan rata-rata kalau kita sama-sama ngobrol ya, banyak di antara mereka yang sejak awal nggak dapatin panggilan jadi hamba Tuhan, gitu ya. Ternyata banyak di antara mereka yang membohongi diri mereka
untuk menjadi ada di sekolah Alkitab itu karena memang tuntutan keadaan, karena memang nggak ada kampus negeri yang menerima mereka, karena memang banyak sekolah-sekolah Alkitab yang punya beasiswa gitu. Jadi mereka bisa sekolah, tapi mereka nggak punya panggilan di sana. Mereka nggak dapetin sesuatu dari sana gitu. Nah, yang mau saya sampaikan adalah pertama ya kita harus ya minta ya visi dari Tuhan, ya visi pribadi dari Tuhan. Kita mau kemana seperti apa? Kan kita punya visi secara global yaitu amanat agung ya. Tapi kita juga harus minta visi secara pribadi ya seperti apa yang Allah kerjakan kepada Musa dan nabi-nabi lainnya ya. Mereka punya visi sendiri-sendiri ya yang itu yang Tuhan berikan. Nah, kita juga sama, minta apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam masa muda kita ini. Kita harus berdoa, bila perlu berpuasa, tanya Tuhan, bukan karena keadaan, kondisi, situasi atau apapun. Gitu. Nah, yang kedua, apabila kita menghadapi situasi di mana orang tua kita nggak sepakat, orang tua kita nggak setuju dengan panggilan kita, ya kita juga jangan sampai merendahkan mereka gitu. Jangan sampai kita berpikir bahwa mereka nggak tahu apa-apa, mereka itu orang yang nggak berpendidikan itu seperti apa. Enggak. Jadi walaupun saya tahu ya orang tua saya mungkin saat itu nggak ngerti hal-hal rohani mungkin ya. Tetapi saya percaya oleh karena pertolongan Tuhan, Tuhan akan lembutkan hati orang tua saya. Izin dari orang tua saya juga itu menjadi berkat buat saya. Jangan sampai kita pergi nyolonong aja, kabur, ya kayak orang hilang gitu ya. Kita berpikir bahwa, saya harus mengerjakan panggilan Tuhan. Ya, kita nggak boleh berhenti hanya karena nggak ada izin orang tua, hanya karena nggak ada izin dari papa mama kita. Menurut saya itu juga salah. Kita juga perlu untuk minta ya izin karena saya percaya ya berkat juga dari orang tua ya karena firman Tuhan katakan orang tua ini wakilnya Tuhan juga ya walinya Tuhan juga ya saya percaya mereka juga punya bagian khusus dalam hidup kita ya, mereka yang merawat kita mereka yang membimbing kita dari kecil jadi saya terus meminta sama Tuhan untuk lembutkan hati orang tua saya kalau orang tua saya izinkan saya berangkat gitu ya dan puji Tuhan semua Tuhan permudah seperti jalan tol dari mulai skripsi izin, bahkan masalah keberangkatan, tiket, dan lain-lain itu Tuhan sudah siapkan. Intinya, kalau dari saya, siapapun teman-teman yang mendapatkan hati untuk mau ya jadi pelayan Tuhan sepenuh waktu, yang pertama, jangan berpikir bahwa menjadi pelayan Tuhan itu karena kondisi keadaan atau apapun. Enggak, itu panggilan. Ya, itu panggilan. Itu yang pertama. Dan tanya Tuhan. Yang kedua, kita harus benar-benar jangan gegabah, jangan arogan. Saya percaya peneguhan-peneguhan itu juga bisa datang dari orang tua, rekan rohani, kakak rohani, dan juga dari pewahyuan, dari penglihatan itu bisa terjadi. Dan saya alami semua itu, dan saya rangkum semua itu. Saya coba untuk saya satukan ya setiap apapun yang Tuhan perlihatkan dalam hidup saya dan itu membuat saya yakin ternyata ini adalah panggilan hidup saya gitu. Itu sih. Oke, thank you Bang Raja. Artinya semua sebelum memutuskan atau sebelum memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan, memang segala sesuatu perlu diuji dulu. Ya tadi dari Bang Raja ya. Dan kemudian juga dibarengin dengan doa dan juga tetap jelaskan pelan-pelan ke orang tua gitu ya. Iya, mungkin gini ya, aku juga nggak mau jadi full timer karena Bang Dedi gitu. Karena anak-anak rohaninya Bang Dedi. Aku sangat sadar di situ nggak mau karena beberapa orang juga termasuk ya teman-teman saya kayak meragukan, kamu kayaknya karena Bang Dedi ya seperti ini seperti itu. Saya harus jujur, iya ada pengaruh Bang Dedi, tapi saya nggak mau juga memutuskan karena itu. Gitu. Jadi
saya nggak mau karena keadaan situasi atau karena intervensi seseorang, tapi biarlah itu jadi keputusan pribadi. Saya yakin sama juga ya dengan Kak Estu, dengan Bang Deddy juga, biarlah semua itu ya kita dapatkan sendiri, bukan karena intervensi siapapun gitu. Ya, itu aja sih. Ya, thank you Bang buat Sama-sama. kesaksiannya. Ya, luar biasa ya. Memang memutuskan sesuatu bukan karena orang lain, bukan karena keadaan, bukan karena segala sesuatu yang kita sedang pergumulkan, tapi memang karena panggilan dari Tuhan. Itu luar biasa sih. Ya, oke. Ya, kita sudah sampai di penghujung podcast ya. Kita akan Gak terasa ya. Ya, udah lama kali nih. Kayaknya nanti kalau mau dilanjutkan bisa sampai besok kita. Iya nih. Oke, Bang. Luar biasa, karena kalau kita bicara soal spiritual journey itu nggak akan pernah ada habisnya. Bahkan sampai detik ini pun saya yakin Bang Raja, Bang Deddy, dan saya juga ya, dan abang kakak yang lain juga masih sedang ada dalam proses spiritual journey-nya masing-masing ya. Dan Yes. oke. Dan untuk teman-teman pendengar nih yang sudah mendengarkan podcast kita gitu ya, kalau misalnya ada yang rindu untuk sharing, rindu untuk didoakan, rindu untuk di follow up lebih lanjut ya, teman-teman bisa kontak di kontak yang akan dimunculkan ya di layar ya, ada dua kontak, teman-teman bisa hubungin kontak yang sudah tertera di situ dan bisa konseling atau konsul di situ bersama orang-orang yang sudah terpilih ya, orang-orang yang sudah apa ya, berkapasitas di situ ya teman-teman. Dan kita rindu sama-sama para pendengar diberkati dengan podcast yang kita sudah lakukan hari ini. Dan mungkin untuk menutup podcast hari ini mungkin bisa Bang Deddy boleh tutup dalam doa dan mendoakan para pendengar supaya juga setia terus mengalami proses-proses Tuhan gitu ya Bang ya. Udah senyum-senyum Bang Deddy. Ya, silakan Bang. Ya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih untuk kasih-Mu yang besar ya Bapa. Kami melihat kebesaran kasih-Mu melalui pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib buat setiap kami, menebus setiap kami dari hutang dosa, pelanggaran kami yang begitu banyak yang tak terukur ya Tuhan. Tapi Engkau memilih mengasihi kami dan mengampuni segala sesuatu, kesalahan-kesalahan setiap kami. Kami bersyukur untuk kesaksian yang dibagikan oleh Raja Estu. Kami melihat bagaimana Tuhan setia atas setiap hidup mereka. Tuhan memimpin, menuntun, dan memberikan visi dengan cara-cara Tuhan yang kreatif. Kami berdoa juga Tuhan untuk orang-orang yang mendengarkan yang bingung dengan panggilan hidup mereka. Kami berdoa kiranya Tuhan berikan visi kepada setiap mereka, tuntun mereka, dan supaya hidup mereka tidak berputar-putar dalam kebingungan apa yang harus mereka kerjakan ke depan. Tolonglah mereka ya Tuhan. Kami mohon kepadamu, curahkanlah belas kasihan-Mu atas setiap mereka. Curahkan visi yang daripadamu atas setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, setiap keraguan-raguan, kebingungan, kekhawatiran akan masa depan angkat semua, dibersihkan semua dari setiap hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa juga Tuhan buat orang-orang yang mendengar, supaya mereka makin diperjelas apa yang menjadi panggilan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur buat pagi hari ini untuk semua yang sudah didengar di podcast ini. Ini hidup kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke. Para anak muda yang mendengarkan podcast kita, ya kita akan selalu terus menghadirkan konten-konten yang memberkati kalian semua, dan jangan lupa terus dengarkan Root di Spotify, ada di YouTube juga, dan ada juga jangan lupa follow
di Instagram Sion Ministry itu ada Yes. updatean podcast kita. Jadi kalau misalnya nggak mau ketinggalan ya silahkan subscribe YouTube-nya dan follow juga Instagram-nya di Sion Ministry dan teman-teman bisa dengarkan dengan nyaman podcast seru ini ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Kita akan kembali lagi minggu depan. Teman-teman bisa dengarkan di sosial media masing-masing dan selamat beraktivitas semuanya. Tuhan Yesus memberkati.